Hai kawan Elora, balik lagi sama gua Dika. Hari ini gua akan ngapain ya hari ini ya? Enaknya ya. Hari ini gua akan unboxing dan review sebuah kamera full frame yang bodinya tuh nggak kayak kamera full frame. Maksudnya gimana ya? Jadi bodinya tuh kayak kamera-kamera APS-C atau micro four third, jadi lebih kecil-kecil gitu, mungil-mungil lah bodinya. Ini adalah kameranya Sony A7C atau Sony A7C. Kita dapat yang warnanya kebetulan hitam semua. Dia tuh ada dua warna, satu hitam, satu ada yang kayak hitam putih atau hitam abu-abu gitu. Kayak ada grey-greynya gitu di bagian atasnya, mirip-mirip kamera Fuji lah jadinya. Ini ada keterangan-keterangan biasa doang. Oke, langsung aja kita unboxing ya. Kita buka dulu ya Sony A7C-nya. Oke, coba nih ada labelnya. Kita hancurin dulu. Nah, kita buka dan kita disambut dengan ini invoice, kartu garansi, buku manual, dan kertas-kertas. Ini ada kayak brosur promonya juga. Pakai kertas-kertas membosankan dari Sony. Kita singkirkan dulu. Tapi kalau misalnya kalian pemula, gue saranin tetap baca buku manual ya. Atau nonton aja review-review di internet yang mengajarkan tentang basic-basicnya biar kalian langsung ngerti. Nah, ini di sebelah kiri ini ada kameranya. Gue buka kameranya dulu deh. Masa aksesorisnya dulu. Nah, ini kameranya Sony A7C. Masih bagus, masih baru guys. Coba lihat tuh, masih baru banget, masih mulus. Nah, gue taruh. Terus di sebelah kanannya ini dia ada charger. Ini buat colok listriknya deh. Ini buat colok listriknya, nih chargernya yang ini. Enggak, ini kayak converter, adapter gitu. Jadi nanti ada USB. Mana nih? Ada kabel. Oh, ini kabel kiri, kabel USB-nya nih. Dapat kabel charger, udah USB-C. Terus dapat ini buat kayak adapter buat colok listriknya. Ini colok USB. Ini colokan buat nyambung ke listriknya. Dan ini ada dapat dua tipe kepala charger, yang satu kepala 3 kayak gini, yang satu kepala 2 yang normal buat di Indonesia atau di luar negeri mungkin ada juga yang pakai ini. Dan nah lagi ya, apalagi ya? Coba gua cek. Oh, udah ini, sama terakhir dapat strapnya. Strap Sony original. Ada tulisan A7C-nya. Oh iya, buat yang belum tahu, kamera A7C ini dirilis tahun lalu pada bulan Desember 2020 buat pasar Indonesia. Jadi ya ini termasuk kamera masih fresh banget lah, masih baru banget. Nah, bau-baunya aja masih bau-bau barang baru. Uniknya tuh dia kamera full frame tapi bodinya tuh kayak kamera APS-C. Kayaknya jarang kamera full frame yang bodinya kecil dan enteng kayak gini. Buat spek dan fiturnya, gue jelasin dulu secara singkat ya. Sebenarnya kamera ini tuh cuman Sony A7 III yang bodinya dibuat lebih kecil aja. Speknya sama-sama 24 megapiksel dengan prosesor BSI CMOS, punya continuous shoot-nya 10 fps juga, bisa rekam video 4K di 30 fps dan Full HD di 120 fps atau 1080p di 120 fps. Dan udah ada color profile S-Log dan HLG-nya kalau misalnya kalian suka color grading. Overall sama lah, cuman ada beberapa fitur yang lebih bagus di sini, ada beberapa fitur yang lebih bagus di Sony A7 III. Ini yang lagi gue pakai ngerekam gue. Langsung kita bahas ke yang seriusnya. Oh ya, kita bahas dulu dari bagian bodinya ya. Kalau kita lihat bodinya dari sekilas saja, pasti kelihatan kayak bodinya kelihatan murah gitu. Padahal ini tuh enak gitu dipegang di tangan. Enteng tapi nggak keentengan menurut gua. Karena ini terbuat dari magnesium alloy, kayak masih ada bobotnya gitu lah. Kalau kalian pegang Sony A6000-an sama Sony ini, feel-nya tuh kerasa beda. Ini unik aja. Dan desain bodinya dibuat lebih simple. Kalau kita lihat dari bagian depan, ini sama kayak Sony sebelumnya, cuman dia ini gripnya kayak nggak segede Sony full frame. Terus nggak ada dial buat ganti, biasanya ganti shutter speed di sini. Dia ada tulisan Sony, sama di kanan ada tulisan A7C, ada landscape-nya. Udah simple banget, kelihatan clean. Lanjut ke sebelah kiri kameranya, yang enaknya tuh semua portnya ada di sini sekarang. Di kanannya tuh polos, dia cuman ada tulisan N doang, ini buat NFC. Di kiri paling atas ini ada port untuk nyolokin mikrofon. Dan di sini ada buat card slotnya. Terus di bawahnya ini ada colokan buat headphone jack, jadi bisa monitor suara kalian.
ada mini HDMI dan USB-C. Kayaknya Sony memikirkan banget ya desain buat luarannya ini, karena mungkin mereka udah dapat keluhan banyak dari pengguna Sony sebelumnya. Karena penutup portnya tuh agak-agak aneh sebenarnya. Di A73 pun agak-agak ngeganggu kalau misalnya mau ngecas. Yang kerennya dia udah ngecas pakai USB-C. Dan itu biasanya bakal lebih cepat. Di bagian atas kamera ini ada hot shoe untuk naruh mic atau flash. Ada mode dial untuk ganti mode. Ada switch on dan off. Terus ini tombol shutter. Dan yang asiknya ada tombol record button di sini. Akhirnya ya ditaruh sini. Kemarin kan di A73 ada di belakang dan posisinya tuh agak-agak awkward gitu. Dan di seri A6000 yang dulu-dulu A6500, A6300 kayaknya juga aneh nempatinnya di sini. Dan sekarang udah Sony mungkin udah belajar dari kesalahan. Tempatnya di sini dan ini enak banget buat diklik dan langsung rekam video. Terus ada juga ini buat ngatur exposure compensation, kayak keterangan atau kegelapan gambarnya bisa diatur dari sini. Lanjut di bagian belakang, ini bagian yang ditunggu-tunggu kayaknya ya. Ini ada viewfinder yang kecil, terus ada kayak dial kecil yang ngebantu kalian yang punya mata minus untuk melihat viewfindernya lebih jelas. Geser ke kanan ada tombol menu, terus ada rolling switch nih, ini buat ganti shutter speed. Ada di bawahnya ada tombol AF on. Terus tombol function, ini ada dial pad bisa diputar buat ganti settingan juga. Ini bisa diklik dial padnya. Di bawahnya ada tombol media seperti biasa dan tombol hapus foto dan video. Ini adalah revolusi Sony semenjak Sony A7S III. Nah, yang terpenting ada layar flip variangle yang bisa muter ke segala arah. Jadi kalian makin fleksibel buat nyari angle foto dan video. Dan enak juga kalau kalian bikin konten sendirian, jadi bisa cek framingnya udah pas atau belum tanpa harus beli eksternal monitor atau record dulu terus bolak-balik ngeliatin hasil recordnya. Kayak yang gue lakuin sekarang. Oh ya, terakhir di bagian bawah, seperti biasa ada mounting buat tripod. Dan ini ada baterai, tempat buat baterai. Dan baterainya itu udah beda, bukan kayak Sony-Sony sebelumnya. Ini udah mirip kayak Sony A73, A7S III, A7R4. Dia pakai baterai Sony NP-FZ100 dan ini lumayan bisa bertahan beberapa jam lah, bisa hampir seharian lah kalau misalnya makanya kalian hemat-hemat atau cuma buat foto doang, kayak bisa seharian. Dan juga kamera ini yang gue pegang beratnya sekitar 600 gram tanpa lensa, lebih ringan kayak 150 atau 200 gram dibandingkan Sony A7 III. Oke, lanjut kita bahas ke spek dan fiturnya. Tapi kayaknya kalau gue bahas spek dan fiturnya kayak biasa, itu bakal ngebosenin. Jadi gue akan bandingkan Sony A7C ini dengan Sony A7 III. Kita lihat di mana kelebihan dan kekurangan masing-masing kamera ini. Yang pertama, untuk spek, resolusi, fitur foto dan video, dua-duanya mirip-mirip, sama-sama 24 megapiksel, sama-sama bisa continuous shoot 10 fps, bisa record video 4K di 30 fps, 1080p di 120 fps, jadi gua anggap ini seri. Yang kedua, tombol-tombol. Di A7C ini tombol customnya cuma satu, sementara di A7 III ada 4 tombol custom. Tapi di A7C ini tombol recordnya berubah di atas, sementara A7 III itu di dekat viewfindernya. Jadi gue kasih poin buat A7C aja, karena gue lebih pentingin tombol record di atas. Untuk berat dan ukuran, kalau kalian dibandingin sebelah-sebelahan atau ditimbang, udah jelas yang menang tetap A7C. Karena lebih ringan, 100-200 gram. Untuk layar, udah jelas ini A7C yang menang karena flip screen variangle, bisa ngerekam dari segala arah, sementara A7 III cuman tilt doang. Penutup portnya, ini yang gue suka. Penutup portnya A7C didesain lebih simple, kayak pintu-pintu gitu, bisa dibuka, semuanya kebuka ini. Dan kalau ngecas itu nggak bakal ngalangin kabelnya. Sementara di A7 III kayak loyo gitu, kalau dibuka langsung loyo pintu-pintu portnya. Jadi yang menang A7C lagi. Untuk card slot, nah yang ini A7C kalah karena cuma ada satu, sementara A7 III punya dual card slot. Jadi bisa lebih aman kalau misalnya ngerekam momen-momen penting. Lanjut ke EVF atau Electronic Viewfinder. Ini viewfindernya jelas menang A7 III karena dia ukurannya lebih gede. Sementara ini A7C itu ukurannya kecil banget, buat mata gua aja kayak agak-agak sulit ngeliatnya. Dan juga resolusinya tuh nggak sebagus A7 III. Untuk recording limit atau batas waktu rekam video, A7C yang menang karena ini bisa ngerekam sampai baterainya habis pokoknya, jadi bisa lebih dari 30 menit. Sementara A7 III ada batasnya,
Stabilizer menang A7C karena dia udah bisa pakai aplikasi dari Sony yang namanya Gyro Stabilizer gitu. Jadi syaratnya IBIS-nya harus dimatiin, terus kalian rekam biasa, nanti bakal dibuat smooth pakai aplikasi Sony itu, kayak pakai stabilizer gimbal-gimbal DJI gitu. Padahal mah cuman handheld gitu ngerekamnya. Sementara Sony A7 III cuman punya IBIS, jadi yang menang A7C. Karena dia fleksibel, bisa pakai stabilizer dari bodinya yang udah bagus juga, dan bisa pakai aplikasi yang dari Sony itu. Untuk mode dialnya, gue lebih suka A7C karena dia mode manual dan mode videonya tuh berdekatan, karena itu dua mode yang paling gue pakai. Sementara di A7 III, mode manual sama videonya itu agak jauhan, jadi harus berapa kali dulu muterin mode dialnya sampai ke mode video. Jadi menang A7C. Untuk suara shutter, karena emang tipe shutter dua kamera ini berbeda, dari suaranya sih gue lebih suka A7 III ya. Suaranya kayak lebih bagus gitu. Kalau ini kayak mendem gitu loh A7C. Jadi pemenangnya gue pilih A7 III. Dan yang terakhir apa ya namanya ya? Kayak kestabilan kameranya. Gua rasa A7C ini kalau dipasangin lensa Sony yang gede-gede tuh, yang 35mm atau yang 80mm, susah buat stabil ya, lebih berat ke depan. Sementara kalau A7 III karena bodinya gede, jadi dia tuh lebih stabil gitu pas kita pegang. Tapi buat kestabilan apa ya, handlingnya, kalau kalian mau enak, gue lebih prefer di A7 III. Nah, mungkin itu aja perbandingannya, jadi langsung aja lihat hasil foto-foto dan video dari kamera ini. Seperti biasa, gue akan tutup video ini dengan pertanyaan pamungkas. Jadi buat siapa kamera Sony A7C ini? Menurut gue kamera ini cocok buat kalian yang suka travel, atau kalian yang pengen punya kamera sensor besar, kamera full frame dengan ukuran yang lebih compact. Ini enak buat dibawa kemana-mana, jadi gampang, bisa masuk di tas yang kecil-kecil. Tinggal kalian nanti paduin aja sama lensa-lensa kecil terbaru Sony. Soalnya dia dapat lensa kitnya juga tuh yang berapa ya? Gue agak lupa, 1260 ya kalau nggak salah. Ya nanti komen aja di bawah kalau misalnya gue salah, atau nanti pasti gue benerin kok pas editing. Kan Sony sempat juga tuh ngeluarin lensa G Brothers, itu kayak 3 lensa fix compact terbaru dari mereka, dan itu cocok banget buat ditaruh sini. Jadi biar kalian kalau jalan-jalan enak. Buat foto-foto street juga cocok karena ukurannya yang kecil dan nggak menarik perhatian. Kalau misalnya kalian pakai lensa yang kecil, jadi enak buat foto-foto sekitar dan nggak bakal ditegur satpam. Nggak tahu sih. Kayak ditegur mau pasti ya kalau misalnya di daerah perkantoran. Oh iya, buat konten kreator juga atau vlogger, youtuber di luar sana, berbahagialah kalian yang udah pernah pakai Sony full frame yang layarnya cuma tilt. Sekarang kalian bisa ngeflip, jadi lebih enak buat ngevlog-vlog. Tapi jujur aja kamera ini nggak terlalu gua saranin buat yang baru-baru mau belajar kamera, karena ini budgetnya tuh kayak udah kamera pro lah, di harga 20 jutaan harga kamera barunya. Dan secondnya, baru dan secondnya tuh di harga 20 jutaan, jadi kayak itu agak berat sih buat yang baru mau belajar kamera. Tapi emang kalau kalian punya budgetnya, silakan ambil ini. Gue sih lebih saranin ini daripada A7 III karena lebih simple buat belajar, menunya lebih dikit, dan fiturnya udah lebih bagus. Hasilnya mirip-mirip kan sama A7 III, tapi gue prefer ini karena lebih enteng. Kalau misalnya disuruh pilih nih, A7 III atau A7C, karena gue kerjanya di sini konten kreator, bikin konten sendiri, gue bakal ambil ini. Karena ya sebenarnya sama aja, dan ini udah lebih bagus. Gue suka layarnya sih, ini yang penting buat gue, biar bisa framing, liatin dapat angle-angle baru. Sebelum gue akhiri video ini, jangan lupa subscribe YouTube Elora Kamera, share video ini ke teman atau ke keluarga kalian. Siapa tahu teman atau keluarga kalian lagi nyari kamera kayak gini kan, siapa tahu minat beli A7C. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.